Bahwa segala rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya Tuhan mengasihi kami berharga di mata Tuhan, dan hidup kami hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Bapak, sebentar firman-Mu diberitakan, kiranya Tuhan boleh memberi hikmat dan wahyu, supaya kami memahami, mengerti, merenungkan dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus. Berkatilah umat-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya akan khotbah tentang hikmat dari Tuhan. Amsal 3 ayat 13, kita baca firman Tuhan sama-sama. Amsal 3 ayat 13, 321, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Itu untungnya lebih dari perak, hasilnya lebih dari emas, lebih berharga dari permata. Mengapa hikmat sangat berharga? Karena hikmat dari Tuhan yang memberi kita kepandaian, ketajaman, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat, benar, adil, dan bijaksana. Mungkin Anda yang belum ngerti sampai sini, saya akan jelaskan lagi. Kita tuh butuh hikmat untuk bisa mengaplikasikan semua pengetahuan dan kebenaran yang kita tahu. Di dalam hidup ini kita ngalamin, kita harus bikin pilihan. Kita harus menghadapi banyak tantangan. Di dalam hidup ini kalau kita gak punya hikmat, akan sulit bagi kita untuk menghadapi semuanya itu. Amen. Anda pernah bingung menghadapi pilihan? Dan hikmat Tuhanlah yang memampukan kita untuk memilih keputusan yang tepat dan benar. Lukas 2 ayat 52 dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di dalam hidupnya di dunia, Yesus aja butuh hikmat, apalagi kita. Katakan amin. Saya ingin share 3 hal keuntungan memperoleh hikmat. Yang pertama, kenapa hikmat sangat berharga? Yang pertama, wisdom makes us prosper. Hikmat mendatangkan berkat. Katakan sama-sama. Hikmat mendatangkan berkat. Pengkhotbah 7 ayat 11 kita baca. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Mari saya jelaskan. Pernah dengar orang yang gak sekolah tinggi tapi bisa kaya? Hari ini orang-orang yang sukses di mata dunia alias kaya raya, itu belum tentu waktu sekolah tuh pinter secara akademis. Belum tentu mereka tuh sekolah tinggi. Malah mungkin gak punya S1. Saya pernah ketemu pengusaha cuma lulusan SD. Tapi kayanya melintir. Kenapa kok bisa gitu? Ini membuktikan hikmat mendatangkan berkat. Manusia boleh gak sekolah. Sekolah tuh bicara pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan. Tapi hikmat itu bikin orang jadi cerdas. Saya kasih tahu. Anda kalau belajar, Anda cuma tahu sejauh yang Anda belajar. Itu pengetahuan. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan sesuatu padahal Anda gak belajar itu di bangku sekolah, itu hikmat. Yang paham katakan amin. Itu hikmat dari Tuhan. Tuhan baik gak? Gak banyak orang yang punya uang untuk bisa kuliah. Gak banyak orang yang punya kesempatan sekolah tinggi. Banyak dari kita mungkin sekolah abal-abal. Tapi kesuksesan gak ditentukan dari sekolahmu bagus gak bagus. Yang setuju katakan amin. Hikmat Tuhan yang membuat kita bisa mengaplikasikan semua pengetahuan yang kita belajar. Banyak orang tuh sekolah jadi beban, bener gak? Stres. Tapi orang yang punya hikmat, dia pakai pengetahuan itu untuk mengerjakan sesuatu. Tuhan itu kasih hikmat supaya manusia tuh bisa menghidupi dirinya sendiri.
1 Raja-Raja 4 ayat 34, kita baca yuk. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Dia nggak minta kekayaan, nggak minta umur panjang. Dia mintanya hati yang penuh dengan pengertian. Dan Tuhan mengaruniakan hikmat kepadanya dan dia terkenal dengan hikmatnya. Bahkan terkenalnya mendunia. Raja-raja, ratu-ratu dari berbagai pelosok dunia datang cuma buat dengar hikmat Salomo. Dan ternyata bukan hanya datang duduk dengar, mereka bawa upeti. Hikmat itu mendatangkan berkat. Saya mau kasih tahu, motivator-motivator itu dari mana hidupnya? Dari hikmat. Kalau dibilang gini, pendeta-pendeta gede punya filosofi. Orang besar harus belajar. Banyak baca buku. Pernah satu kali pendeta nanya saya, salah satu pendeta. Lagi baca buku apa? Saya bilang Alkitab. Bu Heni gak baca buku? Saya kalau khotbah nomor 1 gak ngepek. Ngerti ngepek? Gak nyontek khotbahnya orang. Gak nyontek bukunya orang. Orisinil dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Katakan amin. Hikmat membuat kita cerdas. Motivator bisa dibayar mahal gara-gara apa? Anda pikir karena dia pintar ngomong? Itu hikmat.